Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Banggus. Apa kabar di hari Minggu ini semuanya, sobat-sobat semua? Semoga semua tak kurang suatu apapun. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial. Coba kita hitung daun kedondong ini, karena ini agak siang hari sebenarnya nggak jelas ya. Kita hitung tangkainya. Ini adalah bunga. Biar dekat, ini adalah bunga dimulai dari sini. Kita hitung tangkainya dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ketika 7 tangkai bunga itu saya rata-rata ketika 7 ini memunculkan bunga. Jadi perbandingan saya seperti ini kawan. Ini adalah karena ini siang. Ini adalah tunas kecil. Nah, kita perhatikan dari sini. Ini adalah tunas kecil. Ini sudah tumbuh tangkai berapa? 1. Kita hitung. Kita hitung sahabat semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 8, 9 belum memunculkan bunga. Nah, ketika saya melihat yang kecil seperti ini, kira-kira belum memunculkan bunga, itu akhirnya juga akan memunculkan bunga tapi agak panjang. Nah, itu akan menjadikan pertumbuhan ketinggian dondong di tabula pot saya ini tidak stabil ketinggiannya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya lakukan seperti biasa kawan. Saya justru akan menggenjot pupuk penyiraman lumut air, penyiraman NPK 1616 dan pemupukan hijau daun. Padahal sebelumnya tempo hari sudah saya lakukan. Tapi karena berbeda situasi, ketika biasanya saya melakukannya seperti itu, kadang-kadang untuk beberapa hari baru hujan. Nah, sekarang ketika saya 2 kali melakukan pemupukan hijau daun, tumbuhan lumut, juga NPK 1616, itu terus-menerus diguyur hujan terus-menerus. Nah, baru kali ini itu terang. Nah, yang kita lakukan tetap sama. Jadi kita ulang kembali pemupukan seperti dari awal. Itu yang pertama, langkah yang pertama. Agar tunas kecil ini cepat berbunga. Seperti daun kita hitung, daun seperti 7 ini sudah 9, 11 tidak berbunga. Sedangkan seperti ini biasa rata-rata kita hitung sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 ini sudah mengeluarkan bunga. Ini bunga yang bawah nih, yang ke atas, ke atas, ke atas. Jadi kalau sudah ini 7, 6, 7, 8 sudah mengeluarkan bunga, itu ini tunas sudah berapa? Sudah 11. Tangkai daunnya belum mengeluarkan bunga. Itu suatu saat akan tinggi sekali tanaman kita. Nah, langkah yang seperti saya lakukan melakukan pengulangan pada pupuk-pupuk yang kita lakukan seperti sebelum-sebelumnya pada tanaman kedondong saya ini. Nah, itu yang langkah pertama. Langkah yang kedua kawan. Langkah yang kedua supaya lebih jelas ambil posisi. Ini juga ada tunas. Tunas ini daunnya sudah puluhan belum pernah berbunga. Jadi ini maksud saya kan satu pohon. Kita lihat dari posisi yang agak jelas. Karena siang hari, karena kita memotretnya itu juga tidak seberapa canggih. Nah, setelah kita perhatikan tunas yang kecil di sini, kita perhatikan bagaimana tunas yang agak besar di sini. Nah, ini adalah tunas yang agak besar. Supaya jelas lah seperti ini. Ini besar tunasnya. Biar agak jelas. Ini besar, daunnya sudah berapa? Banyak sekali. Jadi kita hitung dari bawah ya daunnya. Semoga jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
sudah daun 14. Yang satu daun sudah 11, yang kecil. Yang satunya sudah 14, bahkan nanti sebentar lagi lebih. Belum mengeluarkan tunas bunga. Nah, untuk seperti ini juga perlu keseimbangan, kawan. Inilah merawat itu adalah perlu keseimbangan. Yang kita lakukan maksud keseimbangan itu seperti ini. Nah, keseimbangan itu yang tahu itu adalah cara memaknainya itu adalah tanaman kita sendiri. Walaupun tuh sedikit tanaman atau banyak tanaman, kita lakukan pemotongan saja, kawan. Penghilangan kita hilangkan seperti ini. Jadi untuk keseimbangan tanaman di tabulampot, terutama kedondong, saya punya teknik. Daripada banyak tangkai, banyak ranting yang tidak cepat memunculkan bunga dan akan menjadikan tanaman ini tinggi doang, tidak stabil, lebih baik saya merawatnya satu tunas baru saja yang langsung memunculkan bunga. Inilah yang saya harapkan. Jadi ketika ada tunas-tunas, daunnya, tangkai daun itu dari pemunculan baru itu sudah di atas 7 sampai 14 sampai 15 sampai 20 belum memunculkan bunga, itu saya lakukan pruning kepada tunas yang lainnya. Yang kedua adalah teknik saya merawat terus menggenjot pupuk hijau daun, terus menggenjot lumut air dan dengan NPK 16-16. Inilah yang saya katakan sebagai situasi itu yang berbeda. Karena kita banyak hujan, dan ketika jarang hujan, dan ketika kurang penyiraman air, kurang matahari, itu semuanya adalah situasi yang berbeda. Nah, inilah yang saya katakan ilmu pertanian itu memang sangat luas, walaupun ini di tempat di wadah pot. Baiklah sahabat semuanya, dalam kedondong ini perlu saya ulas sekali lagi. Ketika kita mendapati tanaman kita kok sudah tangkai daunnya dari awal itu sudah 7, 14 sampai 20 belum berbunga, saya hanya sisakan satu tunas saja. Karena tujuan saya adalah cepat berbunga. Ketika cepat berbunga, itu akan mudah mengatur keseimbangan daripada pohon kedondong di tabulampot. Yang kedua, pengulangan pemupukan hijau daun, lumut air juga NPK 16-16. Karena ketika punya situasi yang berbeda, ketika cuaca mendung, ketika cuaca banyak matahari, ketika cuaca banyak curah hujan, baik di tabulampot ataupun tanaman di mana saja, itu juga perlu perawatan situasi yang berbeda. Kalau ingin hasilnya itu maksimal. Karena ini tabulampot, saya punya hanya beberapa pohon saja, tentu saja saya ingin maksimal dan ingin baik, karena setiap saya punya benih yang baru kedondong ini, dari stek itu selalu habis keluar, jadi dibutuhkan kawan-kawan, jadi saya tidak sempat mempunyai banyak tanaman. Demikianlah sahabat semuanya tutorial dari saya, ini panas sekali. Akhirul kata saya, semoga semua bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.